Bab 173. Victor Evion tersenyum liar. Bagaimanapun, dia mengendalikan segalanya dan telah menguasai Nathan. Ternyata kamu yang melakukannya. Nathan berpura-pura marah. Benar, ketika kamar dagang Anhemia mencariku dan mendengar bahwa ini adalah kasus kamu dan Kirana, aku langsung setuju. Dulu, ketika aku mengejar Kirana, dia menolaknya dengan kejam. Mengatakan bahwa bajingan seperti aku tidak layak untuknya. Sekarang, kalian akhirnya jatuh ke tanganku. Victor Evion selalu mengingat kejadian itu, tetapi selalu tidak menemukan kesempatan. Kali ini, akhirnya berhasil mendapatkan Kirana. Dia akan bersenang-senang. Kamu, Nathan pura-pura takut. Victor Evion mendekati Nathan dan mencibir. Nathan, sekarang semua di bawah kendaliku. Gugatan ini kamu pasti akan kalah. Lalu masuk penjara. Itu bukan salahku. Itu mereka yang salah. Dan mereka yang menyakitiku. Aku hanya membela diri. Nathan pura-pura panik dan menangis. Tentu saja aku tahu bahwa orang-orang Charles itu semua setan seks. Dan mereka telah bermain dengan banyak wanita selama ini. Mereka hanya membalas dendam pada Kirana dan melakukan hal-hal buruk padanya. Mereka ingin mengikatmu dan melihat mereka bagaimana mempermainkan istrimu. Tapi apa ada yang bisa kamu lakukan? Kamu tidak punya bukti sama sekali. Victor Evion tertawa. Apa yang harus aku lakukan? Temanku, bantu aku. Nathan berpura-pura memohon. Victor Evion tersenyum sinis. Ini sangat sederhana. Pertama, 2 triliun. Kedua, kamu antar Kirana kepadaku. Aku akan mengembalikannya dalam seminggu. Ini syarat yang sangat sederhana, kan? Kirana sekarang memiliki seseorang yang berinvestasi. 2 triliun dapat kalian bayarkan. Lalu, dia tidur denganku selama seminggu. Sebagai penggantinya kamu selamat. Bukankah sepadan? Victor Evion menepuk pundak Nathan. Saudaraku, pikirkanlah. Jika kamu tidak dapat memenuhi 2 syarat ini, maka kamu akan berakhir. Dan aku berjanji untuk menuntutmu hukuman seumur hidup. Jangan pernah berpikir untuk keluar dari penjara seumur hidupmu. Setelah mendengar ancaman Victor Evion, Nathan tiba-tiba tertawa. Dia duduk di sofa, menyilangkan kakinya, mengeluarkan rokok zona perang khusus, menyalakannya, dan mulai menghisapnya. Ini berbeda dari sikap memohon orang yang barusan dia lakukan. Victor Evion tercengang, menatap Nathan dengan tidak percaya. Bukankah seharusnya dia datang untuk memohon? Mengapa sekarang bersikap seperti bos? Nathan, apa maksudmu? Kamu cari mati. Victor Evion menggeram. Pada saat ini, langkah kaki tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. Victor Evion mengira itu adalah wanita di kamarnya. Dan berkata dengan dingin. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak keluar? Aku tidak boleh keluar. Mendengar suara pria, Victor Evion menoleh ketakutan. Melihat Neville berjalan perlahan dengan kamera di tangan. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di kamarku? Neville mengabaikannya dan langsung pergi ke hadapan Nathan. Dewa Perang. Semuanya sudah direkam. Melihat kamera, Victor Evion gemetar hebat dan bertanya dengan ngeri. Kamu merekam semuanya. Pada saat ini, Victor Evion menyadari tujuan Nathan. Dia berpura-pura memohon pada dirinya. Tetapi sebenarnya dia berbohong padanya. Sekarang bagaimana? Dia sudah mengatakan semuanya sendiri. Karena Nathan terlalu lemah di matanya. Dia hanya akan memohon pada dirinya ketika dia tidak punya jalan keluar. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Nathan melakukannya dengan sengaja. Dia sudah meremehkan Nathan. Nathan memeriksa isi kamera dan berkata sambil tersenyum. Ya, awalnya aku hanya ingin menggunakan perekam suara. Setelah dipikir lebih baik untuk mengambil video. Bab 174. Setelah mendengar ini, Victor Evion meledak. Jika video ini menyebar, dia pasti kehilangan semuanya. Firma hukum Nugroho dan Ko akan hancur. Dan hidupnya akan semakin hancur. Untuk sesaat, Victor Evion ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Dia jauh lebih panik daripada Hana. Hana takut masuk penjara karena dia masih muda. Dia hancur karena kehilangan harta keluarga yang begitu besar dan kehidupan yang baik. Hancur begitu saja. Tentu saja tidak bisa terima. Victor memelototi Nathan.
Lebih baik kamu menyerahkan video itu kepadaku. Semuanya mudah ditangani. Jika tidak, aku jamin kamu tidak akan bisa hidup tenang. Apakah kamu mengancamku? Nathan tersenyum. Victor langsung mengerti bahwa Nathan adalah orang yang sangat kuat. Jika tidak, dia tidak akan berpikir untuk menjebaknya mengatakan semuanya sendiri. Tidak ada gunanya mengintimidasi dia. Victor Evion menekan emosinya dan berkata dengan nada negosiasi. Syarat apa yang kamu mau? Katakan saja. Nathan menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya syarat. Tidak. Selama kamu menyerahkan video itu kepadaku, aku akan memperjuangkan gugatan ini untukmu. Aku jamin kamu akan memenangkan gugatan dan mendapatkan banyak kompensasi. Victor Evion segera berkata. Menurutnya, yang diinginkan Nathan sekarang adalah bebas dari semua tuduhan dan memenangkan gugatan. Senyum Nathan bermakna. Apa aku butuh bajingan seperti kamu membantuku memenangkan gugatan? Setelah berbicara, Nathan bangkit untuk pergi. Kamu tidak bisa pergi. Mari kita bahas syarat apa yang kamu mau. Victor Evion segera menghadang di depan Nathan. Asal kamu berjanji untuk menghapus video, aku dapat menerima persyaratan apapun. Victor Evion sangat panik sehingga dia akan menangis. Neville mengangkatnya dan melemparkannya ke sofa. Victor Evion menangis dan berteriak. Tapi dia hanya bisa melihat Nathan pergi. Setelah sampai di luar, Vermilion menemui Nathan. Memegang dokumen di tangannya. Dewa Perang. Catatan transfer dan catatan panggilan Johan dan Victor Evion telah ditemukan. Oke. Buktinya lengkap. Vermilion. Taruh di meja Harvey Cobb. Dia akan melihatnya besok. Nathan merokok dan menghilang di malam hari. Malam ini cukup panjang bagi Kirana dan James. Besok akan menentukan nasib mereka. Malam ini juga menyiksa bagi beberapa pelayan restoran Amus Gourmet yang bersaksi. Pukul 8. Sirene mobil polisi berbunyi. Puluhan polisi bergegas turun untuk menggeledah restoran. Dengan cepat membawa pergi para pelayan. Di apartemen, Hana khawatir. Hana, jangan khawatir. Bukankah kamu memiliki pengacara Victor Evion dan kamar dagang Anhemia? Dengan mereka, kejahatan Nathan pasti akan dihukum. Video itu bukan apa-apa. Kamu bersikeras bilang dia mengeditnya sendiri. Temannya menyarankan. Wajah Hana akhirnya melembut. Ya, aku masih punya orang di belakang. Nathan bukan apa-apa. Tepat pada saat ini, sirene terdengar di seluruh apartemen. Hana dan temannya berlari ke jendela dan melihat mobil polisi diparkir di lantai bawah di apartemen mereka. Hana pingsan karena ketakutan, tapi dia tetap dibawa pergi oleh polisi. Di tempat lain, Victor Evion pagi-pagi sekali datang ke Nugroho Group milik Johan. Dia sebenarnya adalah anak angkat Johan. Jadi firma hukum itu dinamai Nugroho. Di ruang kantor direktur, ayah harus menyelamatkanku. Nathan memegang buktiku. Victor Evion sangat ketakutan hingga wajahnya memutih. Johan mengisap cerutu dan berkata dengan marah. Kamu seorang pengacara. Bagaimana kamu bisa takut seperti ini? Bersambung.